Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha li yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أكبر الجواد الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas kita ungkapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang agung ini, kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah kita bisa berada dalam kesempatan yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, sebagian perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Moga-moga langkah demi langkah dari umat ke tempat ini dijadikan karena amal si Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita terus dijaga, dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita mohonkan, moga-moga Allah sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya. Kita terus berharap moga-moga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang rahimahullah, izinkan hati pada kesempatan yang singkat ini untuk menyampaikan pesan. Mari kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah terus berikan kepada kita untuk terus taqarrub, untuk terus beribadah semaksimal mungkin, terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita di samping pastinya kualitas kita, sehingga dengan apa yang kita lakukan, sekali lagi yakinkan Allah akan mempertahankan nikmat yang Allah berikan selama ini, bahkan Allah akan menambah kenikmatan kepada kita semua, khususnya tentunya pada saat satunya adalah kenikmatan sehat wal afiat. Moga-moga sekali lagi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang rahimakumullah, kalau kita cermati dalam keadaan seperti yang sekarang ini, musibah demi musibah terus berlanjut, dan kita saksikan di berbagai tempat. Bahkan beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, Indonesia hampir bisa dikatakan dikepung oleh yang namanya banjir. Belum lagi ada musibah-musibah yang lainnya. Khusus yang hampir setahun kita belum menyatakan kenormalannya, yakni COVID-19. Tetapi kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjaga kita, Allah masih memelihara kita. Dan sekali lagi kita berdoa moga-moga ini terus dipertahankan, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau boleh dikatakan, nampaknya bumi sudah tidak bersahabat dengan kita, atau bumi barangkali sudah murka kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita evaluasi dari tahun ke tahun, mungkin tahun inilah yang musibah luar biasa yang kita rasakan atau kita saksikan. So bagaimanapun apapun yang terjadi musibah ini tidak lepas daripada yang namanya al-ardu, yakni bumi, daratan, atau as-samawat atau langit. Hujan itu berkaitan dengan as-samawat.
Banjir tentunya yang menerima turun air itu adalah Allah. Pertanyaannya, ada apa gerangan dengan langit dan dengan bumi ini? Sudah dimulai Allah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ahabballahu 'abdan." Apabila Allah mencintai kepada seseorang, kepada hambanya, kepada kita, kepada siapapun yang hamba Allah, ibtalahu, Allah pasti akan menurunkan ujian. Allah akan memberikan coba. Untuk apa? Kenapa ini terjadi? Kenapa Allah berikan? Kenapa Allah berikan? Kata Rasulullah, liyasma'a tadarru'i. Allah ingin mendengar seberapa tadarru'nya, seberapa merasa diri rendah si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah daripada musibah sekecil apapun, apalagi besar yang seperti sekarang ini adalah kemungkinan karena kita semakin jauh kepada Allah, semakin jauh tadarruh kita kepada Allah, yang ada takabur. Untuk itu ulama bernama Abilas As-Samarqandi yang mengarang kitab Tanjurul Qabil dalam halaman 30-nya mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya ardu, namanya bumi, kulla yaum, setiap hari tunadi, memanggil-manggil kita, tidak kurang 5 marat, 5 kali. Bumi ini mengundang kepada kita, mengingatkan kepada kita sekurang-kurangnya setiap hari 5 kali. Ini memperingatkan kepada kita. Apa yang 5 itu? Wa yuqalu ya ibna Adam tamshi ala dhari wa masiruka ala batni. Hei anak Adam, kalian berjalan di atas muka aku, sementara kamu sebenarnya tidak sadar kamu sedang berjalan menuju perutku. Kamu berjalan di atas perut di mukamu, sementara kamu tidak sadar bahwa kamu sebenarnya sedang berjalan menuju perutku, yakni liang kubur. Kemudian yang kedua, ya abna Adam, anak Adam, ta'kulul alwan ala dhari. Kamu enak-enak saja makan yang kejak-kejak ala dhari, di atas mukaku. Wa ta'kulud daidanu ila batni. Jangan lupa, hati-hati, suatu saat kamu akan dimakan oleh belatung di batni, di perutku, yakni di alam kubur nanti. Kemudian yang ketiga, ya abna Allah tadhab ala dhari. Kamu ketawa sana, ketawa sini, riang sana, riang sini, tidak ada aturannya, tidak ada batasannya ala dhari, di atas mukaku. Tapi jangan lupa, hati-hati. Basau patabki pibatni. Kamu akan menangis nanti pibatni, di perutku, yakni di alam kubur nanti. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ya abna Adam, ya abna Adam tatnamu ala dhahri. Kamu enak-enak saja berbuat dosa, berbuat kesalahan dengan sengaja dan terang-terangan di atas mukaku. Hati-hati, pasau patu azibu bil batni. Hati-hati, kamu nanti akan merasakan siksaannya fi batni, di perutku. Sedang Allah dari 5 peringatan kepada kita tentunya adalah kita harus terus menunjukkan tadarruhnya, harus menunjukkan rasa syukurnya bahwa kita masih berada di atas bumi ini. Berapa ribu, mungkin beberapa ratus ribu orang sekarang sudah ada di liang lahat dengan berbagai cara, bahkan yang tidak lazim seperti lazimnya kita saksikan beberapa tahun yang lalu. Dulu barangkali wafat 1, 2, 3, sekarang tidak, telah angka 1, 2, bisa 29 mati dalam waktu yang sama, bisa 26, bisa 100, bisa belasan, bisa puluhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya kata Rasulullah untuk mengetes seberapa tadarruhnya orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini, dan seberapa besarnya dia menunjukkan tadarruhnya kepada hamba yang namanya al-adu, bumi tadi. Ringkasnya, kita diberikan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali memiliki sikap apapun. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita
alaika bikasrati sujud, hendaklah kalian wahai manusia memperbanyak sujud. Mengapa demikian? Kata Rasulullah, fa innaka la tasjudu lillahi ta'ala illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka khati'atan. Hendaklah kalian sebagai bukti rasa syukur kepada Allah masih hidup, perbanyaklah sujud. Sujud adalah mencium bumi, dan kita sedang berbaik-baik dengan bumi. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, kalau kamu memperbanyak sujud, maka Allah akan memberikan dua kelebihan, dua manfaat. Yang pertama, kamu akan ditinggikan derajatnya, dan kamu yang kedua akan dihilangkan berbagai kesalahannya. Kesalahan-kesalahan itu adalah biangnya, sehingga terjadi berbagai musibah. Untuk itu, ulama seperti halnya Mahmud Yunus dalam kitabnya Fiqhul Wadih mengingatkan kepada kita, kalau bisa sholat qabliyah ba'diyah itu isna wa ishruna raka'atan, 22 rakaat selama 5 waktu sholat wajib. Kemudian kitab Khadinatul Asrar Hakim Nazari mengingatkan isna asyar, 12. Kemudian kitab yang lain seperti Abdul Muhti bin Haduzan juga menganjurkan kepada kita diupayakan untuk memperbanyak sujud qabliyah ba'diyah itu juga isna wa ishruna raka'atan. Bahkan dalam fikih Asy-Syafi'i, at-tanbih fil fiqh Asy-Syafi'i itu tidak kurang daripada 16 rakaat untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar sayang, cinta, syukur bahwa kita masih ada kesempatan untuk berada di muka bumi ini. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ke depan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan terus Allah pertahankan, terus Allah jaga. Dan kalaupun nanti Allah panggil juga, moga-moga kita termasuk orang-orang yang hidupnya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.